Ribuan perangkat desa dan kepala desa menggeruduk Istana Merdeka di Jakarta. Mereka meminta agar di PNS-kan. Mereka juga menuntut agar diizinkan menjadi pengurus parpol. Pertanyaannya, realistiskah apa yang menjadi tuntutan para aparat praja tersebut? Bersama saya Heri Pamungkas, inilah 30 Minute Dialogue. Kumpul pacul petentengan, nyunggi wakul keleleran, wakul gelempang wong cili ora komanan, wakul gelempang pembangunan berantakan. Syair plesetan lagu dolanan ini membahana di seantero Pemkab, kantor DPRD, bahkan juga sampai ke Istana Negara. Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara menuntut agar mereka di CPNS-kan, bahkan diizinkan menjadi pengurus parpol. Dan kalau tidak direalisasikan, kami siap untuk mogok kerja. Demikian kata mereka. Pemerintah pun bingung dibuatnya. Bahkan para pamong desa ini juga meminta Mahkamah Agung agar melakukan uji materi terhadap PP nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa. Luar biasa. Siapa sangka orang desa mampu menggoyang istana. Namun benarkah tidak ada faktor intelektual di belakang mereka? Ini juga kemarin ini 2 kali kepala desa demonstrasi begitu besar. Dan di seluruh dunia baru pertama kali ada kepala desa demonstrasi itu di Indonesia ini. Dan 2 kali dan besar sekali jumlahnya. Ini saya merasa ada keanehan, ada apa ini? Jadi saya anjurkan bahwa ya ini perlu pendekatan lah antara pemerintah dengan para demonstran supaya kesulitan hidup kita dalam kegiatan bernegara, berbangsa ini tidak makin sulit gara-gara tidak adanya titik temu. Ketika sang aparat desa mogok kerja, telah hadir di studio 2 orang narasumber. Narasumber kita yang pertama adalah Sekretaris Eksekutif Praja Jawa Tengah, Bapak Suryo Koco. Selamat malam Pak Koco. Malam. Sudah siap untuk malam ini Pak? Insya Allah. Iya. Kita kemudian beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu pengamat sosial yang aktif di Kota Semarang ini, yang selama ini mengkritisi berbagai permasalahan sosial, yaitu Ibu Sri Kusriah. Selamat malam Ibu Sri. Malam. Sudah siap juga untuk malam ini Ibu? Insya Allah. Baik, langsung saja. Saya ingin mengawali dulu dengan Pak Koco ini Bu. Mangga. Pak Koco, ketika melihat ilustrasi tadi, ribuan massa dikerahkan ke Jakarta. Mereka juga menuntut untuk di PNS-kan. Apakah ini memang yang menjadi misi utama dari Parade Nusantara Pak? Ya, jadi mungkin perlu saya luruskan. Bukan dikerahkan tapi mereka berangkat ke Jakarta. Itu satu, karena apa? Karena tersumbatnya komunikasi. Gubernur, bupati sudah kita sambati tidak mampu melakukan apapun. Gubernur tidak mampu melakukan apapun. Ke menteri terakhir harus kita lakukan. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat bahwa sekretaris desa menurut amanat undang-undang itu dianggap diisi oleh PNS, maka ini terjadi diskriminasi. Baik, pengerahan massa, kemudian aksi mogok kerja, ini adalah suatu bentuk show up force dari para desa itu sendiri. Seperti itulah memang langkah tepat yang memang diambil. Jadi Mas perlu tahu sampai dalam jumlah sekian apa yang sudah dilakukan. Secara resmi surat sudah kita layangkan ke menteri, secara resmi kita minta audiensi, tidak pernah ditanggapi. 150 orang datang tidak kemudian diberikan solusi. Pada akhirnya kemudian teman-teman merasa bahwa mereka tidak percaya bahwa ini kepala desa. Iya, tapi Anda sudah didukung, para Nusantara sudah didukung para legislatif yang ada di daerah sendiri. Itu tidak cukup untuk mewakili atau mungkin memang kebijakan ini kebijakan nasional, Mas. Ini PP, ini undang-undang. Jadi ketika undang-undang harus diamandemen, maka kita datangnya ke DPR RI. Empat fraksi besar sudah memberikan dukungan untuk amandemen 32. Kemudian tinggal bagaimana PP ini, karena amanatnya 1 tahun harus sudah keluar perda. Sementara beberapa hal yang di situ itu krusial harus diselesaikan. Baik, ribuan perangkat desa yang mau bekerja, mereka di daerah-daerah ternyata warganya juga menuntut ada yang mendemo perangkat desa. Apakah ini bukan suatu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh aparat, Bapak? Kalau kita mau ngomong jujur, tidak semua itu orang itu baik, kan gitu. Demikian juga kepala desa. Ketika di demo hanya karena berangkat ke Jakarta, saya ingin tahu yang terjadi di demo di mana. Karena ketika mereka berangkat ke Jakarta, sebenarnya secara administratif desa itu masih bisa berjalan. Hanya beberapa yang tidak bisa harus kepala desa, seperti surat tanah itu harus kepala desa.
kemudian kawin itu harus kepala desa dan seterusnya. Tapi banyak hal yang sebenarnya tidak harus kepala desa. Ada data di daerah yang menunjukkan bahwasanya ketika ada Raskin datang ke desa, ternyata aparatnya mogok kerja. Akhirnya Raskin tersebut kembali lagi. Apakah itu bukan sebagai bentuk keteledoran atau kelalaian yang disengaja oleh para desa ini, Pak? Saya pikir ini satu langkah-langkah yang kita perlu cermati sebenarnya. Apakah ini real terjadi ataukah ini hanya satu istilahnya counter berita? Karena terus terang ini kan permainan media sangat bagus sekali. Ketika teman-teman kepala desa melakukan tuntutan, kemudian di sisi yang lain media juga mengangkat bagaimana ada kepala desa yang ditangkap dan seterusnya. Saya ingin beralih ke Ibu Sri Kusya Sudari.